Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again for Cardano update. Ini udah berapa lama? Kayaknya seminggu ya. Terakhir kita update itu 6 hari lalu, ngebahas tentang Fossil hard fork juga. Cuman ternyata ada sedikit bad news ya. Well, bad newsnya sih merupakan kabar baik juga ya sebetulnya kalau menurut saya. Tapi nggak tahu kalau menurut pandangan teman-teman seperti apa. Kita bakal lihat dulu untuk kita bilang ini artikel ya yang membahas tentang postpone atau penundaan terhadap Fossil hard fork. Nah, Cardano itu mendelay atau menunda Fossil hard fork karena ada beberapa bug yang perlu di-fix. Di sini kita lihat key takeaways-nya ya. Cardano menunda ya Fossil hard fork sampai dengan akhir Juli bulan depan. Input Output Global atau company yang merunningkan Cardano lah ya, itu menemukan ada sekitar 7 bug ya, dan sebagai ini juga dianggap sebagai reason kenapa adanya penundaan. Serta Fossil hard fork sendiri itu dipercaya akan membuat improvement ya atau perkembangan yang sangat signifikan untuk performance-nya Cardano. Nah, beberapa artikel saya ada sempat baca ya. Pada intinya teman-teman pasti pengen tahu langsung intinya dong daripada kita baca satu persatu gitu ya. Nah, pada intinya sih kalau misalnya kita ngelihat posisi Cardano saat ini, sebetulnya kita bisa katakan ya bahwa Cardano bisa dibilang cukup baik ya. Kenapa? Karena ini poin penting yang menurut saya perlu kita perhatikan ya. Harga Cardano saat ini tidak terlalu terkena efek ya terkait dengan berita postpone ini ya. Tokennya itu masih ditransaksikan di kisaran $0,5, bahkan naik 1,01% ya pada pergerakan market, dan secara valuasi itu naik sekitar $17 billion ya. Dan ya kira-kira di sini sebetulnya ada penjelasan ya, kayak beberapa ya yang mungkin istilah kita bilang penjelasan, bukan penjelasan sih, lebih ke dia memberikan klarifikasi lah ya. IOG atau yang tadi kita bilang dengan Input Output Global ya, dia mengatakan bahwa kalau misalkan di dunia IT ya, apalagi kita berbicara dalam pengembangan software, itu nggak ada yang namanya absolute, dalam arti nggak ada yang pasti gitu loh. Kayak misalnya dia bilang kayak tanggal 30 pasti, wah langsung ya, istilahnya tanggal 30 ternyata beneran langsung ngepam gitu. Nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Belum tentu langsung istilahnya dirilis sesuai dengan ekspektasi mereka. Sometimes mereka udah pengembangan. Pada saat setelah pengembangan, ternyata ketemu ada bug gitu. Nah, daripada mereka rilis pada saat masih ada bug, itu kan bakal jadi problem. Nah, alangkah lebih baiknya mereka lebih prefer untuk mundur dulu. Itu menurut saya jauh lebih bijaksana dibandingkan dengan ya mereka yang paksain lah ya, istilahnya masih ada miss, masih ada cacat lah kita bilang, tapi dirilis anyway karena ngejar supaya marketnya bisa ngepump. Nah, itu menurut saya ya nggak stabil. Dan di sisi lain menurut saya nih, kalau kita lihat sekarang kan sebetulnya udah akhir Juni ya teman-teman ya, dan kita lihat market crypto masih tertekan. Jadi saya rasa dia perlu timing juga yang baik supaya pada saat dia rilis itu bisa nge-hype ya di market, dalam arti bisa nge-hype. Nah, satu hal yang saya suka dari Cardano, terutama dari Charles Hoskinson sendiri, itu adalah dia bukan tipikal kalau kita bilang ya, bukan tipikal owner coin atau developer coin atau orang yang mempunyai coin yang suka marketing gitu loh ya. Dalam arti dia santai, kalem, nggak terlalu banyak berita, diem-diem aja. Oh, tahu-tahu ada pengembangan gitu. Nah, jujur saya lebih prefer suka yang seperti itu ya, supaya dia nggak terlalu banyak disenggol. Nanti tahu-tahu begitu udah ready ya, emang networknya itu udah jalannya udah bagus banget gitu, udah mulus banget, tag-nya udah mantep banget. Jadi ya kita doakan aja yang terbaik. Mudah-mudahan Cardano juga nggak terlalu jatuh ya. Tapi yang pasti menurut saya so far so good ya. Dalam arti kita ngelihat harga Cardano nggak drop parah ya. Di compare dengan harga Bitcoin, Cardano itu adalah salah satu kripto top 5 lah kalau kita bilang. Ada salah satu kripto yang nggak create lower low ya. Kalau kita perhatikan, Bitcoin sudah create lower low ya, Ethereum sudah create lower low, BNB sudah create lower low, XRP juga sudah create lower low. Tapi ada satu coin yang nggak create lower low, yaitu cuman Cardano. Oke, nah ini sebenarnya unik ya. Pada saat waktu itu market yang lain pada ngepump, Cardano nggak ngepump. Tapi pada saat yang lain pada kena tekanan, Cardano yang tidak terkena tekanan. Jadi harapan kita adalah ya at least Cardano bisa maintain di atas level ini. Itu aja dulu ya. Nah, secara time frame weekly, kita start dari time frame weekly sedikit kita update ya. Yang pasti di time frame weekly
kita menempati sebuah bukan menempati sih, kita sedang berada di sebuah area yang kita bisa anggap sebagai strong supportnya dia ya, dan itu di kisaran area antara $0,4 sampai $0,42. So far kita ketahan di kisaran Fibo 38,2% dan itu antara area $0,42. Nah, kalau kita perhatikan nih guys, ini sebenarnya closing kemarin itu menunjukkan ya pada time frame weekly-nya si Cardano itu terdapat sebuah doji candle. Nah, doji candle ini sebetulnya bisa menjadi indikasi yang cukup positif. Kenapa? Karena doji di bagian bawah dari sebuah downtrend itu memiliki potensi untuk terjadinya reversal pattern. Dan reversalnya itu harusnya lebih ke arah bullish ya, karena sebelumnya kita datang dari downtrend gitu. Mungkin dengan begitu kita bisa mendapatkan closing green candle dulu mungkin di pekan ini ya, dalam arti mungkin kita bisa close di kisaran $0,54 supaya secara pergerakan nanti overview-nya kita bisa ngelihat malah terbentuk seperti Three River Morningstar, dan ini tentu saja merupakan good news untuk perkembangan Cardano. Dan sementara kalau dari time frame daily sendiri kita ngelihat memang dia bergerak di dalam sebuah broadening wedge pattern ya, kita bisa lihat, dan posisi broadening wedge pattern ini lebih ke arah di bawah ya, which means sebetulnya kalau kayak gini jatuhnya lebih ke arah reversal. Cuman untuk kita bisa melihat hal itu terjadi, pertama syaratnya Cardano adalah dia harus breakout dulu dari si falling wedge patternnya, and then mungkin dia tes ya ke area resistance-nya, dan itu tentu saja menjadi hal yang wajar. Tapi untuk memastikan dia tetap dalam keadaan bullish, pada saat dia pullback dia harus pullback cenderung korektif, sehingga pada saat dia spike lagi itu kita bisa ngejar ke area big fan zone-nya, dan itu di kisaran $0,88. Harapannya adalah dengan si fossil hard fork sendiri kita bisa melihat situasi itu terrealisasi pada Cardano. Nah, secara time frame daily kita lihat di sini secara closing sebetulnya beberapa hari lalu tampak terbentuk seperti mau membentuk bullish engulfing ya. Cuma sayangnya kita nggak nge-engulf yang warna merah ini, yang ada kita masih sedikit di bawahnya pada saat closing price-nya, dan tapi untungnya untuk 2 hari terakhir kita ngelihat Cardano cenderung green atau cenderung hijau, dan ini tentu saja secara momentum kita mendapatkan kita mendapatkan momentum bullish lah, walaupun belum benar-benar maksimal, tapi ini bisa dipertimbangkan juga sebagai salah satu potensi bottom areanya. Pertama ada major support pada time frame daily dan juga major support pada time frame weekly. Jadi multiple time frame kita ngelihat ada 2 support yang cukup penting menahan penurunan daripada si Cardano. Nah, secara time frame hourly-nya kita ngelihat posisi terakhir itu sebetulnya nggak begitu baik. Kita kelihatannya seperti dia breakdown ya, dari dia punya apa ini kalau kita bilang ya, ya sebelumnya dia punya trend line ya, dan sempat bergerak di dalam sebuah apa ya kalau kita bisa consider ya, ini seperti bergerak di dalam sebuah symmetrical triangle pattern. Pada akhirnya dia breakdown, cuman yang menariknya adalah dia nggak create lower low. Jadi secara time frame yang 1 jam aja itu kita bisa lihat perkembangan Cardano justru cenderung seperti membentuk semacam double bottom pattern. Nah, cuman kalau kita perhatikan juga saat ini posisinya itu penguatannya sayangnya itu cenderung korektif guys ya, cenderung korektif. Sudah itu ada potensi terbentuk seperti yang namanya rising wedge pattern. Jadi kalau misalnya kita lihat rising wedge pattern dan ternyata dia nggak mampu nih break dari kisaran area kita bisa consider ini sebagai area bearish order block, which means kalau dia gagal break dari sana berarti ya possibility-nya justru kita malah ter-reject dan akhirnya balik turun ke level rendah lagi, dan itu bisa aja di kisaran $0,47. Nah, untuk saat ini melihat itu terjadi saya rasa sebetulnya secara probabilitas somehow lumayan tinggi. Kenapa? Soalnya pertama Bitcoin itu lagi ngepump lumayan, dia naik 4, sekian persen ya. Kita mendapati posisi Bitcoin saat ini sudah berhasil break dari area importantnya atau key levelnya. Memang belum confirm banget tapi dia sudah berusaha break. Sementara Cardano di sisi lain itu baru naik hanya sekitar 2% aja. Jadi mungkin karena berita terakhir yang keluar ya tentang postpone ini sedikit banyak mempengaruhi harga Cardano. Memang dia tidak tertekan tapi juga jadinya tidak naik, ibaratnya kayak gitu. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah kalau misalnya Cardano di sini dia breakdown, justru ini malah menjadi sebuah peluang untuk melakukan short atau scalping short pada time frame yang kecil. Jadi istilahnya kayak trading cepat aja teman-teman, dapat sekitar 0,5 sampai 0,47, 0,46 istilahnya kita udah bisa exit gitu. Akan tetapi untuk saat ini ya
much prefer kita ngelihat dia berhasil breakdown dulu ya. Kalau misalkan dia belum breakdown, takutnya dia masih possible meneruskan penguatan sampai ngetes kisaran area yang lebih tinggi. Alright, so teman-teman itu aja untuk update seputar Cardano. Hopefully teman-teman bisa mendapatkan informasi menarik. Thank you so much for watching. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and bye-bye.